Action. Berdiri. Aturan pramanjali. Sebelum memulai mata pembelajaran, mari kita berdoa memoga masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang ya. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, saya absen dulu ya kehadirannya ya. Oke. Gede Sugiarto, ya. Gede Widya. Sebelumnya masih semangat? Masih. Ya. Oke, karena waktu pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi sebelumnya, sekarang kita lanjut ke materi sebelumnya ya. Jadi udah tahu kira-kira materi yang akan kita pelajari? Belum ya. Oke, ini kata kuncinya ya. Jadi ada yang sudah pernah mendengar planet Bumi? Sudah. Kita hidup di mana? Bumi ya. Jadi Bumi kira-kira apa yang terjadi di terlebih dahulu? Apa? Jagat raya. Ya, apa itu jagat raya? Iya, jadi sebelum terbentuknya planet Bumi, yang terbentuk adalah jagat raya atau alam semesta ya. Jadi apa itu jagat raya itu sudah ada di depan ya. Yang mau catat silahkan ya. Oke, sudah ya. Ya, jadi jagat raya itu adalah isinya ribuan galaksi dan bintang. Nah, ada beberapa teori yang menyatakan terbentuknya jagat raya. Yang pertama ini ya, teori terbentuknya jagat raya yang mengenai mengembang dan memepat. Jadi jagat raya itu kadang-kadang dia membesar, kadang-kadang dia mengecil. Ya, itu ada karena ada siklus materi yang mengembang akibat reaksi dari inti hidrogen atau dari kabut itu ya. Jadi kabut itu yang menyebabkan adanya siklus mengembang dan memepat. Jadi ya, kalau dilihat alam semesta kita ini atau jagat raya ini keadaannya tetap itu aja ya. Tersusun dari galaksi dan bintang. Seberapapun jumlahnya, jumlahnya tetap sampai kapanpun ya. Oke, teori ini menyatakan bahwa galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi, menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Jadi dari ledakan itulah terbentuknya jagat raya yang tersusun dari bintang dan galaksi ya. Apa isi dari jagat raya? Ya, galaksi dan bintang. Ada berapa teori yang menyatakan? 3 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke tata surya. Ya, ini. Dari bintang-bintang dan galaksi itu ada yang namanya tata surya. Apa itu tata surya? Tuh ya, ada yang namanya pusatnya adalah matahari. Yang kedua adalah planet. Ketiga adalah satelit. Yang keempat ada yang namanya yang kelima komet. Ya. Jadi di sini sudah terdapat gambar yang menyatakan kalau matahari ini dia gambarnya ya. Kalau planet ini ya. Jadi tersusun dari 8 planet. Ada dari Merkurius sampai Venus ya. Yang selanjutnya ada satelit ya. Satelit juga ada 2. Ada yang namanya satelit alam dan satelit buatan. Kalau ini adalah satelit buatan. Kalau satelit alamnya adalah buatan.
bulan ya. Ya, jadi bulan itu adalah satelit alamnya. Terus asteroid ya gabungan dari beberapa bintang ya. Kalau yang kedua terbentuk matahari dan planet lain yang masih berpijar ya, artinya memiliki sinar sendiri. Ini dia ya. Dari sini ya berputar ya. Ini dia berpijar. Ya, matahari berputar pada porosnya. Ini dia ya. Lalu terbentuklah planet-planet yang menyusun atmosfer atau yang menyusun lapisan udara ya. Nah, ini planetesimal. Jadi dikatakan menurut teori planetesimal, tata surya ini adalah gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari. Ya, jadi adanya gas yang meledak dari matahari, serpihannya itu akan menjadi planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Ya, ada yang menarik, ada yang melepaskan ya. Nah, jadi dikatakan beberapa bentuk gas dan mendingin menjadi bola dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa ya. Dulu ada dua bintang yang sama besarnya ya. Jadi sama besarnya. Lalu salah satu bintang itu meledak, menjadilah planet-planet kecil. Sedangkan bintang yang tetap itu menjadi matahari. Nah, benda yang kecil itu yang mengelilingi dan bintang yang tetap itu menjadi matahari ya. Oke, sampai sana sudah? Ya. Untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, oke, silahkan duduk sesuai kelompoknya ya. Dah dicari kelompoknya? Ya, silahkan. Dah duduk di sana ya. Kalian ya. Jadi untuk nama kelompoknya bisa dibuat di belakangnya ya. Ya, jadi di sini ada 4 soal. Jika ada yang kelompoknya 5 atau 6 itu udah lebih, berarti bisa bahas satu-satu. Yang kelompoknya 4 silahkan dicari satu-satu ya. Nanti dibuat jawabannya ya. Nanti kita akan bahas ya. Waktu mengerjakannya 15 menit ya. Oke, pas. Ya, silahkan dikerjakan. Biasanya jawaban gitu ya. Nah, itu dah buka tadi ya. Ya. Nanti cari di internet lagi tambahan-tambahannya ya. Dah. Duduk yang rapi ya. Oke. Oke, ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Oke. Dah.
Dah? Siap? Oke. Kita ke soal nomor 1 ya. Ya, ini ada gambar. Silahkan kelompok yang mau menjawab. Ya, kelompoknya Tesya. Oke, belum dulu Tesya ya. Oke, baca dulu soalnya ya. Jelaskan mengenai gambar di bawah ini. Ya, jadi ini gambar Galaksi. ini ya. Ya, oke, ini termasuk. Coba Tesya jelaskan. Galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang membahayakan. Iya, oke. Jadi ini adalah gambar yang dikemukakan oleh teori Big Bang ya. Teori ledakan besar. Ya, jadi gambar ini menunjuk kepada teorinya Big Bang. Ya, jadi dia menyatakan bahwa bumi itu, tunggu dulu ya. Ya, jadi bumi atau jagat raya itu terdiri dari galaksi yang berasal dari massa tunggal ya, yang mempunyai suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Oke, bagus ya. Tinggal jawabannya tadi ditambahkan teori menurut Big Bang ya, atau teori ledakan besar ya. Oke, yang nomor 2. Oke, kelompok yang paling pojok ya. Teori bintang kembar. Teori. Matahari adalah bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak dan memecahkan, mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit. Ya. Ada yang mempunyai jawaban yang lain? Ini teori bintang kembar apa pasang surut? Jadi dinyatakan bahwa tata surya itu dulunya adalah matahari yang kembar ya. Oke, ini bintang kembar. Benda itu disebut dengan bintang. Oke, itu ya. Udah tahu ini ya? Soalnya udah jelas ya? Oke, lanjut soal terakhir. Oke. Pas dulu ya. Yang di belakang belum ya? Yang di belakang ya. Yang di belakang ayo. Yang di belakang gimana? Nah, saya Pak. Apa saya Pak? Super Jayo mungkin mau menjawab. Ayo gimana kelompoknya Super Jayo? Yang menjadi tulisan dalam planet dalam dan planet luar, bukan gambarnya antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh benda langit yaitu sabu, asteroid. Sabu asteroid adalah sekumpulan benda batu atau sisa dari pembentukan planet dari tata surya. Itulah batu asteroid disebut sebagai gitaran batu dan terampar membentuk sabu. Sabu ini terbentang di antara planet Mars dan Jupiter. Iya, oke bagus ya. Tuh bisa, jangan malu-malu ya. Ya, jadi benda langit yang memisahkan planet luar dan planet dalam ya. Kalau kita mempelajari tata surya, ya ini agar kita tahu ya. Jadi kita nggak perlu terbang ke angkasa untuk mempelajari tata surya, cukup gambar aja ya. Jadi jika ada benda-benda kecil yang ada di tengah-tengah, ini adalah namanya sabuk asteroid. Dia memisahkan planet luar dan planet. Sebelum kita akhiri lagi sekali, ada yang ditanyakan? Oke. Mungkin saya salah minta satu orang ya, Karin, untuk menyimpulkan apa yang tadi kita pelajari ya. Silahkan Karin. Boleh. Jadi kita tadi belajar tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Di sana yang pertama tersusun itu ada jagat raya, yaitu artinya ruang yang luas yang berisi galaksi dan bintang-bintang. Ada juga fakta teori kelebihan dan ada tiga fakta dan kelebihannya, yaitu teori mengembang dan menempat, ada teori keadaan tetap, teori ledakan besar. Kalau kelemahannya baru satu ya, tidak bisa menjelaskan
Adalah. bagian tata surya, matahari, planet, satelit, asteroid, dan komet. Itu aja. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi? Pas ya? Ya, nanti lihat lagi di internet atau di media. Tadi sudah saya kasih gambarnya. Nanti diingat-ingat ya. Oke. Cukup sampai sini ya? Oke, silahkan duduk ke tempat masing-masing dulu ya. Sekarang masing-masing ketua kelompok disetorkan tadi yang dibuat ya. Ya, oke. Jadi satu ya. Oke. Oke, udah ya. Ya, jadi saya kira pembahasan materi hari ini cukup. Silahkan masukkan bukunya sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri. Sedikit bekal sebelum kalian pulang ya. Nih. Bagian dari jagat raya adalah ya, Jenny. Ya, galaksi dan bintang. Susunan tata surya? Ada matahari, planet, satelit, komet, dan asteroid. Iya, oke, next. Teori bintang kembar? Saya Ya. teori bintang kembar bahasa biasa sebenarnya kayak Ya. jadi ada dua bintang, terus satunya itu pecah Menjadi? jadi dua matahari bener kan? Yang pecah menjadi ya, Karin? Dulu ada dua planet besar yang lalu satunya pecah dan menjadi serpihan-serpihan kecil dan membentuk planet-planet. Iya. Ada lagi? Yuk. Material kembar yang tidak bisa menampung gas dan meledak dan menjadi ketika kecil menjadi planet. Oke. Ada lagi? Ya. Udah ya, namanya teori bintang kembar ya. Jadi dikatakan dulu ada dua bintang yang sama kembar. Salah satu bintang ini yang meledak perserpihannya itu menjadi planet-planet kecil yang tetap menjadi matahari. Oke, diingat ya. Pas? Ya, oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Agar kita sampai di rumah selamat, mari kita akhiri dengan pramusanti. Silahkan ketua kelas.